Perkenalkan, aku Silpa Agustiani dengan NIM 240421240110. Di sini, aku akan menjelaskan tentang metabolisme mengenai anemia sel sabit. Apa sih anemia sel sabit itu? Anemia sel sabit adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen beta globin. Mutasi ini menghasilkan hemoglobin abnormal yang disebut dengan hemoglobin atau HbS, yang dimana ketika kadar oksigen rendah, HbS saling menempel dan membuat sel darah merah berubah bentuk menjadi seperti bulan sabit. Dan sel menjadi kaku, mudah pecah, dan dapat menyumbat pembuluh darah. Anemia sel sabit adalah penyakit kelainan darah yang diturunkan. Penyakit ini menyebabkan sel darah merah tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik. Akibatnya, penderita mengalami anemia dan gangguan aliran darah. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan sel darah merah normal dengan sel darah merah sabit. Bisa dilihat dari sel darah merah normal, bentuknya bulat dan lentur. Umurnya sekitar 120 hari dan mudah melewati pembuluh darah kecil dan juga mengangkat oksigen dengan baik. Sedangkan sel darah merah sabit berbentuk seperti bulan sabit dan kaku. Umurnya sekitar 10-20 hari, mudah pecah dan menghambat aliran darah dan pengangkutan oksigen. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya anemia sel sabit, yang bermula dari mutasi gen HBB, kemudian terbentuknya hemoglobin HbS, menyebabkan kadar oksigen menurun, dan HbS mengalami polimerisasi. Dan eritrosit berubah menjadi bentuk sabit, yang dimana karena banyaknya sel darah merah yang rusak atau hemolisis, tubuh berusaha menggantikan dengan meningkatkan pembentukan eritrosit di sumsum tulang. Akibatnya, kebutuhan energi meningkat, kemudian kebutuhan asam fosfat meningkat, kebutuhan zat besi meningkat, dan kebutuhan oksigen jaringan meningkat. Kemudian, sel mudah dipecah dan menyumbat pembuluh darah, yang menyebabkan hipoksala jaringan dan mengakibatkan anemia, nyeri, kerusakan organ, stroke, dan sindrom dada akut. Nah, selanjutnya metabolisme energi pada eritrosit. Sel darah merah tidak memiliki mitokondria sehingga tidak dapat melakukan respirasi aerob. Energi diperoleh melalui glikolisis anaerob, yang dimana glukosa di sitoplasma menjadi glikolisis dan berubah menjadi piruvat menghasilkan ATP. ATP yang digunakan ada 3, yaitu 1. Mempertahankan bentuk sel membran, kemudian kedua untuk mengatur keseimbangan ion, dan yang ketiga untuk menjaga kelangsungan hidup eritrosit. Pada anemia sel sabit, kebutuhan ATP meningkat karena sel lebih mudah mengalami kerusakan. Lalu dampak gangguan pada anemia sel sabit, yaitu penurunan jumlah eritrosit atau anemia, berkurangnya pengangkutan oksigen, penyumbatan pembuluh darah kecil, dan kerusakan organ akibat kekurangan oksigen. Gejala yang dialami seperti mudah lelah, pucat, sesak napas, dan nyeri pada tulang dan sendi. Nah, selanjutnya pencegahan anemia sel sabit. Tetapi, anemia sel sabit tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit genetik. Tetapi, resiko penurunan penyakit dan komplikasinya dapat dikurangi melalui deteksi dini dan perawatan yang tepat. Misalnya, konseling genetik sebelum menikah atau merencanakan kehamilan. Kemudian, screening carrier untuk mengetahui apakah seseorang membawa gen HbS, lalu screening bayi baru lahir agar penyakit dapat dideteksi sejak dini dan mencegah komplikasi dengan menjaga hidrasi, menghindari infeksi, dan melakukan vaksinasi. Dan juga menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter.
Nah, kesimpulannya, pertama, anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi gen yang menghasilkan HBS. Yang kedua, eritrosit memperoleh energi melalui glikolisis anaerob dan jalur pentasa fosfat. Kemudian yang ketiga, pada anemia sel sabit terjadi peningkatan kebutuhan energi dan stres oksidatif. Kemudian yang terakhir, gangguan metabolisme menyebabkan hemolisis, anemia, dan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan. Nah, itu dia penjelasan dari metabolisme anemia sel sabit. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.